Halo teman-teman, ketemu lagi nih. Mari kita lanjutkan cerita yang kemarin ya. Dan sebelum mendengarkan, tolong like, comment, subscribe, dan share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Part 7. Perkampungan. Seorang nenek memperhatikan Roni yang sedang terkapar tidak berdaya. Nenek itu membawa keranjang yang terbuat dari anyaman bambu. Di dalam keranjang itu sudah terisi biji-biji kopi yang ia petik dari pohonnya langsung. Nenek itu memicingkan kedua matanya. Dengan terbata-bata, ia membaca tulisan tahanan pada baju yang dikenakan Roni. Segera nenek itu kabur ketakutan. Ia tidak mau ada masalah dengan para penjaga lapas. Kedua mata Roni berkedip-kedip. Ia sangat kelaparan. Biji-biji kopi yang ia makan tidak bisa mengganjal perutnya. Roni tidak tahu berapa lama lagi dia bisa bertahan hidup. Namun, kali ini sebuah keberuntungan berpihak kepadanya. Tanpa disangka-sangka, seekor kelinci melompat lalu hinggap di atas dada Roni. Pelan-pelan Roni mencoba untuk menangkapnya dengan kedua tangan. Dengan sekali percobaan saja, kelinci itu berhasil ditangkap. Bersandarlah Roni ke sebuah batang pohon sambil memegang erat kelinci. Dicekiknya leher kelinci itu sampai mati. Beberapa ranting dan dedaunan kering ia kumpulkan. Sebatang kayu digesek-gesekkan pada permukaan kayu lainnya agar mengeluarkan api. Tidak butuh waktu lama, asap mulai mengepul. Arang pun terbentuk. Roni tersenyum lantaran ia berhasil membuat api. Kemudian, kelinci itu dipanggang bulat-bulat. Malam pun tiba. Roni masih duduk bersandar di bawah pohon. Perutnya sangat kenyang setelah memakan seekor kelinci yang berukuran sangat besar. Entah dari mana asalnya, tiba-tiba saja ia mendengar gemuruh suara kerumunan orang. Roni terkejut dan langsung berdiri. Hanya ada dua hal yang terlintas di benaknya tentang suara itu. Kalau bukan petugas lapas, ya pasti setan. Roni mencoba untuk mencari tahu dari arah mana datangnya suara gemuruh itu. Ia melangkah ke arah barat. Suara itu berasal dari sana. Dan benar saja, ia melihat kerumunan orang. Itu seperti pasar malam. Banyak pedagang, wahana bermain, dan lalu lalang orang yang sedang menikmati pasar. Ragu-ragu ia melangkah menuju pasar malam itu, antara rasa curiga dan bahagia. Sebenarnya ia takut kalau yang ia temui adalah pasar hantu. Tapi di sisi lain, bisa saja Pulau Nusa Kambangan ini memang benar-benar sudah ada penduduknya. Roni memberhentikan langkahnya. Ia membuka baju dan memakainya terbalik agar tidak diketahui kalau ia adalah tahanan yang kabur. Pasar malam tampak ramai sekali. Ada sepasang kekasih yang sedang bahagia memandangi gemerlap komedi putar. Ada anak kecil dan ayahnya sedang asik bermain tembak boneka beruang. Juga ada pedagang gulali yang ramai dikerumuni pembeli. Walau pasar malam itu ramai, tapi tidak ada satupun yang melirik Roni. Hingga saat ia melewati sebuah kedai permainan memanah boneka, seorang lelaki memanggilnya. "Mas, mau coba main?" tanya seorang lelaki kurus sambil tersenyum ramah. "Saya tidak punya uang, Mas." "Gratis saja. Sini," pinta lelaki itu. Roni mendekat. Sebuah busur panah disodorkan padanya. Ia mengambil anak panah yang tergeletak di atas meja. Dengan penuh konsentrasi, ia membidik sebuah boneka kelinci. Set! Anak panah itu melenceng. Kurang beruntung.
kata pemilik kedai sambil tertawa. Roni tersenyum, setidaknya permainan itu menghiburnya. Oh ya mas, emangnya di sini ada perkampungan ya? Tanya Roni. Iya, tuh di sana. Lelaki itu menunjuk ke arah kanan. Benar saja, di sana terlihat sebuah perkampungan warga. Mungkin mereka bukan hantu, kata Roni dalam hatinya. Part 8. Elena. Roni berjalan masuk ke perkampungan. Di sana sepi, mungkin karena ada pasar malam. Jadi warga kampung berbondong-bondong datang ke sana. Lampu-lampu di depan rumah warga menyala dengan terang. Perkampungan terlihat sangat aman dan damai. Saat Roni sedang memperhatikan sekitarnya, tiba-tiba suara seorang wanita memanggil dari belakang. Hei, kamu! Roni membalikkan badan. Ia melihat seorang wanita muda yang umurnya mungkin saja 20 tahunan. Parasnya cantik, kulitnya putih, rambutnya sebahu. Wanita itu mengenakan kaos oblong berwarna putih dan celana jeans biru. Iya, sahut Roni. Kok gak ke pasar malam? Lagi seru loh. Tadi udah, jawab Roni dengan gugup. Ya heran kenapa wanita itu tiba-tiba sok kenal. Aku baru lihat kamu di kampung ini. Kamu orang mana? Tanya wanita itu. Itu aku orang seberang. Iya seberang, dari Cilacap. Roni menjawabnya terbata-bata. Kenalkan, aku Elena. Ia menyodorkan tangan untuk bersalaman. Roni. Aku Roni. Baru pertama kali di sini ya? Tanya wanita itu. Iya, baru kali ini. Kalau gitu, mau gak ke rumah aku? Ibu sama bapak lagi ngadain selamatan gitu di rumah. Ajak Elena. Selamatan apa? Adik pertamaku baru lahir 3 hari yang lalu. Roni mengiyakan ajakan Elena. Lokasi rumah Elena memang terpisah dari perkampungan, sehingga Roni harus melewati sebuah jalan yang menurun, cukup curam. Ia melihat ada pohon-pohon bambu yang menjulang tinggi. Di sanalah letak rumah Elena, sebuah rumah gubuk kecil yang disinari lampu 5 watt. Di depan rumah itu hanya ada satu jendela kecil dan sebuah beranda yang terbuat dari bambu. Pak, ada tamu nih. Elena masuk ke dalam rumah sambil menuntun lengan Roni. Walah, kebetulan sekali. Kita lagi selamatan, nih. Iya bu, Pak, tadi saya diajak Elena. Timpal Roni basa-basi. Namanya Roni pak, sambung Elena. Ron, kenalin, ini bapakku. Warga biasa memanggilnya Mbah Syukur. Roni menjabat tangan Mbah Syukur. Tangan lelaki itu terasa dingin, seperti orang mati. Dan ini ibuku, namanya Bu Darsiah. Roni melayangkan senyum yang seketika dibalas dengan senyuman hangat. Part 9. Lembah Nirbaya. Sini nak. Roni diajak ke dapur oleh Mbah Syukur. Di sana ia melihat banyak makanan terhidang. Ada goreng ikan kakap, sayur lobster, ayam goreng, dan berbagai macam sayur. Mbah Syukur dan Bu Darsiah duduk di hadapan hidangan, sedangkan Roni dan Elena duduk bersebelahan. Melihat semua hidangan enak di hadapannya membuat air liur Roni mencair di dalam mulutnya. Ia menjaganya agar tidak menetes. Ia menelan air liurnya sendiri. Silahkan dimakan nak Roni. Oh iya Mbak Syukur, kebetulan saya sangat lapar. Dengan lahap Roni menyantap hidangan itu.
Usai makan, mereka mengobrol banyak hal. Dari mulai awal kedatangan keluarga Mbah Syukur di Pulau Nusa Kambangan, hingga soal pasar malam yang setiap sebulan sekali digelar. Oh ya Mbah, ini namanya kampung apa ya? Pasir Putih. Pendahulu kami yang menamainya. Yang jawab malah Elena. Diminum tehnya nak. Ibu Darsia menyuguhkan segelas teh dan secangkir kecil madu. Iya bu, terima kasih. Roni tersenyum dan meraih secangkir teh hangat. Sebenarnya, apa tujuan Roni datang ke Nusa Kambangan? Tanya Mbah Syukur. Oh, tujuan saya cuman berwisata saja Mbah. Soalnya banyak yang bilang kalau Nusa Kambangan ini pulau penjara. Jadi saya penasaran. Walah, begitu ya. Mbah Syukur menyeruput secangkir kopi. Oh ya bu, boleh nggak kalau Mas Roni nginep aja di rumah kita untuk malam ini? Kasihan dia tadi saja kayak orang nyasar di kampung. Elena menatap ibu dan bapaknya. Tentu saja boleh, kata Mbah Syukur sambil tersenyum. Kebetulan ada kamar kosong di rumah ini. Selanjutnya, terima kasih, kalian baik sekali. Saya jadi tidak enak. Roni tersipu malu. Gak apa-apa mas, kami jarang kedatangan tamu kok. Betul itu mas, jarang sekali orang yang mau bertamu ke rumah kami, Bu Darsia menambahkan. Malam itu obrolan ditutup dengan bersulang secangkir teh. Roni pergi ke kamar. Di sana ada kasur yang sangat empuk dan nyaman. Bantalnya wangi, seperti baru saja disemprot pengharum. Ada selimut tebal yang sangat nyaman digunakan. Roni mematikan lampu lalu memendamkan diri di kasur. Ia tidak menyangka di tengah hutan seperti ini ia bisa menemukan keluarga yang baik hati seperti Elena, Mbah Syukur dan Bu Darsia. Untuk sementara ia bisa bersembunyi di rumah ini dari kejaran petugas lapas. Perlahan ia mulai memejamkan matanya. Suara dengkur Mbah Syukur terdengar dari kamar sebelah. Besok pagi dia akan menanyakan jalan menuju pantai lalu pergi dari kampung ini. Keesokan paginya, entah apa yang terjadi. Roni mendapati dirinya terbaring di atas daunan kering, tepatnya di bawah pohon beringin. Seekor kalajengking merayapi wajahnya. Ia berteriak ketakutan. Masih melekat di ingatannya kalau semalam dia menginap di rumah Elena. Kemana mereka? Di mana kampung Pasir Putih? Semua lenyap. Di sekeliling Roni hanya ada semak-semak, rumput liar setinggi 1 meter, pohon-pohon besar, dan sebuah tiang yang ada bercak darah kering di permukaannya. Roni sedang berada di lembah, tempat eksekusi para narapidana yang divonis mati. Ya, apalagi kalau bukan lembah Nirbaya. Part 10. Hukuman mati. Roni masih kebingungan dengan apa yang terjadi dengannya. Ia kemudian mendekati sebuah tiang yang terdapat bercak darah kering. Ia menduga kalau tiang itu digunakan untuk eksekusi para terpidana mati. Bulu kuduknya merinding. Ia segera menjauh dari lokasi itu. Secepat mungkin ia harus menemukan pantai agar bisa menyeberang ke dermaga Wijayapura. Ketika Roni sedang berjalan menyusuri hutan, tiba-tiba ia melihat iring-iringan orang yang memikul keranda. Rombongan itu berjalan ke arah barat. Roni membuntuti dari belakang. Sampailah dia di sebuah pemakaman. Di sana ada sekitar 10 kuburan. Sebuah lubang sudah disiapkan untuk mayat yang baru diantarkan. Mayat dikeluarkan dari keranda tanpa dibungkus dengan kain kafan.
Roni dapat melihat dengan jelas kalau mayat itu adalah Elena. Roni terkejut melihat mayat Elena, sebab baru tadi malam ia melihat Elena di rumahnya. Roni buru-buru menghampiri kerumunan orang di pemakaman. Ia ingin menanyakan perihal kematian Elena dan kampung Pasir Putih. Lengan Roni menyentuh pundak seorang lelaki. Entah apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba saja tubuh lelaki itu seperti kabut yang buyar saat tersentuh. Juga semua orang yang ada di pemakaman lenyap begitu saja. Gundukan 10 kuburan pun seketika hilang. Dengan penuh ketakutan, Roni berlari sekuat tenaga ke arah barat. Ia melewati pohon-pohon pinus dan menerjang semak belukar. Ia berlari sejauh mungkin. Kali ini, ia tidak akan lagi mau mengikuti keanehan di hutan ini. Malam pun tiba, tapi Roni belum juga menemukan pantai. Ia bahkan merasa semakin tersesat di hutan Nusa Kambangan. Dari kejauhan, terdengar langkah kaki yang mendekat. Roni bersembunyi di balik pohon. Ia melihat Jumanti, waria yang menjadi tetangga selnya. 2 orang lelaki memegangi lengan waria itu yang diborgol di belakang pinggang. Sementara di belakang Jumanti ada 10 orang polisi penembak jitu yang berseragam lengkap. Di tangan mereka sudah siap senapan laras panjang. Ada juga seorang rohaniawan yang akan menemani Jumanti sesaat sebelum eksekusi mati. Seorang dokter yang akan bertugas memeriksa kematian Jumanti juga berada di antara mereka. "Berdiri di sana," kata seorang komandan. Jumanti berjalan dengan lesu. Air mata membasahi pipinya. Ia sebenarnya belum siap mati. Masih banyak hal yang ingin ia lakukan di dunia ini. Penyesalan mulai menyelimuti hatinya saat ia berdiri di depan tiang kematian. Seorang rohaniawan mendekat lalu memberinya nasihat agar tegar menghadapi kematian. Berkali-kali rohaniawan itu mengusap kepala Jumanti yang terus menangis pilu. "Apa permintaan terakhirmu?" tanya rohaniawan. "Tidak ada," jawab Jumanti sambil tertunduk lesu. "Kau pasti diberi tempat terbaik di sisi Tuhan. Percayalah, kehidupan di sana lebih menyenangkan ketimbang di dunia ini. Ada surga terbaik menantimu." Jumanti mengangguk lesu. Kemudian rohaniawan itu menjauh darinya. Komando regu tembak mengucapkan aba-aba agar para personel bersiap. 10 orang penembak jitu berbaris rapi. Hanya ada 1 senapan yang diisi peluru sungguhan di antara senapan-senapan yang moncongnya diarahkan ke jantung Jumanti. Itu pun diacak. Mereka tidak tahu apakah senapan mereka berisi peluru sungguhan atau tidak. Hal ini demi menjaga mental para penembak. Jumanti memilih untuk menutup matanya dan sebuah kain hitam. Komandan berdiri di samping para penembak jitu. Ia mengacungkan sebuah tongkat sebagai aba-aba bersiap. Lalu saat tongkat itu diturunkan, seketika suara tembakan memekak memecah keheningan malam. Jumanti terengah-engah antara hidup dan mati. Ia sekarat, tapi jantungnya masih berdetak. Sesuai prosedur, setelah dokter mengonfirmasi kalau Jumanti masih hidup, komandan mencabut pistol yang ia sarungkan di pinggang. Ia mengarahkan moncong pistol itu di atas telinga Jumanti. Dengan sekali tembak saja, Jumanti tewas. Sementara itu di balik pohon, Roni tidak sengaja menginjak ranting sehingga menimbulkan bunyi yang terdengar oleh telinga komandan.
Sialnya, Roni malah lari. Ia kemudian dikejar oleh sekelompok regu tembak. Beberapa kali komandan menembaknya, tapi meleset. Entah pada tembakan keberapa. Akhirnya peluru komandan mengenai punggung Roni. Saat itu juga Roni tewas di hutan Nusa Kambangan. Ia tidak pernah bisa kabur dan tidak akan pernah bisa menemukan pantai. Hal ini karena Mbah Syukur, roh terkuat di Pulau Nusa Kambangan, selalu menyesatkan langkah Roni agar tidak pernah bisa sampai ke pantai. Setiap kali Roni berlari, sebenarnya dia hanya berputar-putar di satu tempat. Ya, di Lembah Nirbaya. Roni hanya berputar-putar di tempat eksekusinya sendiri. Selesai. Terima kasih teman-teman sudah setia mendengarkan. Dan nantikan cerita-cerita lainnya hanya di Dongeng Seram.